Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu zalika minas sholihin. Alhamdulillah, segala puji serta rasa syukur hanyalah milik Allah Azza wa Jalla, yang mana pada sore hari menjelang berbuka puasa ini, di puasa Ramadan yang ke-18, kita bisa berkumpul bersama dalam rangka futur atau berbuka puasa bersama di surau Al-Raudah, komplek berusaha bersama yang kita banggakan pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita niatkan daripada bapak-bapak, ibu-ibu warga komplek yang telah mensedekahkan takjilnya untuk berbuka kita makan sama-sama, tidak mengurangi pahalanya bagi yang bersedekah maupun yang menikmati, sama-sama mendapatkan keberkahan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in hingga sampailah kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga yaumul qiyamah, sehingga kita kelak tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, la'allakum tattaqun. Dalam kesempatan ini izinkan saya mewakili dari pengurus Raudah untuk menyampaikan kultum atau kuliah 7 menit menjelang berbuka. Mudah-mudahan apa yang kita dan saya sampaikan pada sore hari ini senantiasa mendapatkan nilainya, yaitu nilai keagamaannya. Unjur man qala wala tanjur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Baiklah, di kesempatan ini juga ada saudara-saudara kita yang sedang sakit. Kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya. Tak terkecuali juga kepada hamba Allah Fardi dan Karni. Kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya. Allahumma rabbana si asibil wa'si isbi Fardi wa Karni anta syafi la shifa'a ila shifa'uka shifa'an la yuradiu saqaman. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anak sekalian yang kami banggakan, alhamdulillah kita telah memasuki puasa di fase yang kedua. Setelah fase yang pertama kita lewati, yaitu awalu Ramadan rahmah wa ausituhu maghfirah wa akhiruhu ifku minan nar, kata Nabi. 10 hari pertama di bulan suci Ramadan adalah rahmat Allah. Alhamdulillah kita telah melewati 10 hari puasa yang pertama. Kita sudah mendapatkan rahmat
atau kasih sayangnya Allah pada kita selaku umatnya. Sekarang kita sudah memasuki puasa tahap yang kedua, yaitu wa'usituhu maghfirah, dan pertengahnya adalah maghfirah, yaitu maghfirah. Ada yang tahu anak-anak apa itu yang disebut maghfirah? Maghfirah adalah ampunan Allah. Nah, kita telah memasuki fase yang kedua, yaitu 10 hari di bulan puasa, fase yang kedua dari hari ke 11 sampai ke 20. Kita telah memasuki fase maghfirah, ampunan Allah. Jadi Allah telah mempersiapkan puasa itu bagi hamba-hambanya yang beriman saja. Makanya Allah menegaskan di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kata Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mengapa Allah mengatakan alladzina amanu, wahai orang yang beriman? Kutiba itu adalah fi'il mudhari dalam bahasa Arabnya, yaitu yang ditekankan, diwajibkan. Maka Allah mengatakan diwajibkan, yaitu mengharuskan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi kata Allah bilang, hanya orang yang beriman saja yang mampu menjalankan puasa Ramadan ini, dan selebihnya tidak bakal mampu untuk melaksanakan puasa ini kecuali orang yang beriman. La'allakum tattaqun, agar kita mencapai derajat takwa. Nah, derajat yang tertinggi di hadapan Allah adalah mencapai ketakwaan. Tujuan puasa kita di bulan Ramadan adalah untuk mencapai derajat takwa. Puasa juga tidak diwajibkan kepada umat-umat Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu juga Allah wajibkan untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan berpuasa atas orang-orang sebelum kamu. Nah, ada puasanya Nabi Daud, puasa 1 hari puasa, 1 hari enggak. Ada juga puasa Muharram, puasa Senin Kamis. Nah, kita sebelum ada puasa Ramadan ini juga ada puasa yang telah disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi puasa itu menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasa awam, yang kedua puasa khus, dan yang ketiga adalah puasa khusus berkhusus. Nah, puasa awam itu adalah puasa orang yang kebanyakannya. Yang pertama itu puasa awam, puasa pada umumnya. Nah, itu puasa menurut pembagian Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Puasa yang pertama itu adalah puasa umum kebanyakan kita. Nah, hanya menjalankan puasa, yaitu hanya sekedar menahan lapar dan haus. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi, kamin soimin laisa lahu bisyamihi illa zuwal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan tidak mendapatkan nilai ibadah puasanya kecuali lapar dan dahaga, kecuali haus dan lapar. Nah, ini puasa orang yang umum. Makanya Allah meletakkan ya ayyuhallazina amanu. Nah, lain lagi tingkatannya, yaitu puasa khusus. Nah, ini puasanya yang kedua adalah puasanya orang yang beriman. Nah, kalau yang puasa yang pertama itu awam, itu adalah puasanya orang Islam. Kebanyakan orang hanya bisa menahan lapar dan haus, tidak lebih daripada itu. Bisa jadi sholat pun tidak dikerjakan. Nah, itu kebanyakan kita. Tapi puasa yang kedua adalah puasa khusus. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, puasa yang kedua adalah puasanya orang yang beriman, sesuai dengan Al-Quran tadi, yaitu selain dia menahan haus dan dahaga, haus dan lapar, tetapi juga menjaga dari pandangan, penglihatan, pendengaran, dan langkahnya, ikut juga berpuasa.
matanya digunakan untuk melihat yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, mendengarkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak melihat apa yang tidak diperintahkan oleh Allah. Itu puasanya orang yang beriman. Selain menahan puasa, haus dan dahaga, dia juga menahan dari segala yang membatalkan puasa, yang sifatnya adalah seperti pandangan, penglihatan, pendengaran dan lainnya. Itu pastinya yang beriman. Dan puasa yang ketiga menurut Imam Al-Ghazali adalah khusus bil khusus. Nah, puasa ini hanya mampu dikerjakan orang-orang yang soleh, setingkat para shodikin, asolihin, ambiyah, musalin. Nah, puasanya para nabi, para sidikin, para solihin. Makanya tingkatan orang berpuasa itu dibagi menjadi 3 tadi kan. Puasanya orang Islam, puasanya orang beriman, dan puasanya orang yang mukhlis. Nah, untuk mencapai derajat yang fase yang keempat adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Jadi tingkatan dalam kehidupan ada 4. Yang pertama muslim, mukmin, mukhlis, dan muttaqin. Nah, inilah tingkatan yang kita akan capai di hadapan Allah adalah la'allakum tattaqun. Setelah itu juga Allah telah menyiapkan di dalam bulan puasa ini adalah surga. Ada 8 pintu surga yang Allah siapkan untuk yang beriman. Salah satunya adalah Ar-Rayyan. Apakah Ar-Rayyan itu? Ar-Rayyan adalah pintu yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berpuasa. Ar-Rayyan dalam bahasa Arab artinya adalah hal-hal yang menyegarkan. Nah, nanti di hadapan Allah akan Allah kumpulkan orang yang berpuasa di hadapan Allah, sama-sama Allah di dalam pintunya. Alhamdulillah kita telah bersama-sama dalam berbuka puasa di Syahrir Raudah. Mudah-mudahan niat-niat daripada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hanyalah Allah yang membalasnya. Kebaikan yang dibalas Allah 700 kali lipat derajat pahalanya. Untuk itu, marilah kita akhiri kultum ini dengan membaca doa selamat dan doa berbuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan iwafi nimahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukran kama yanbaghi li jalali wal ikram karimi wa ajmi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwat wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka lad darajat wa tuballighuna biha aqsal khayat min jamil khairat fil hayati wa badal mamat innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi syakaratil maut wa nazata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wadkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina maulana Muhammad.